Tapi saya yakin pada malam hari ini kita semua punya niat yang baik, yaitu tolabul ilmi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Setiap sahnya perkara itu yaitu dengan niatnya. Ya. Kemudian Al-Quran juga mengatakan kita harus punya niat. Kalau niatnya karena Allah, maka hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, "Fala yujaru fihi illa arba'atun." Tidak bakal dapat ganjaran di majelis pengajian ini illa arba'atun, terkecuali hanya 4 orang. Apakah kita termasuk dari salah satu yang 4 orang ini? Ayo kita simak masing-masing. Ya. Yang pertama, mu'allimun, yang ngajar. Alhamdulillah kita semua ini guru. Saya pun belajar kepada bapak-bapak. Ya. Mudah-mudahan kita semua dapat pahala. Yang pertama adalah mu'allimun. Kemudian yang kedua, yang niatnya muta'allimun, niat mau belajar, insya Allah dapat pahala. Kalau niatnya mau datang, tidak mau belajar, tidak mau ngajar, tidak mau mendengarkan, nah ini dipertanyakan ya. Pokoknya kalau kita masuk golongan yang 4, Pak, insya Allah kita apapun ceritanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena orang yang menuntut ilmu itu, orang yang ngaji itu, malaikat senantiasa mengepakkan sayapnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wal mustami'un, orang yang ikut mendengarkan di majelis pengajian ini, baik insya Allah yang dulu dia sambil mendengarkan, Pak, insya Allah bakal dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dengan duduk ambil sambil tidur, duduk kayaknya mendengarkan, gayanya masya Allah mendengarkan, rupanya tidur. Tapi masih ada satu lagi, yang Pak, insya Allah bakal dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau kita tidak niat menjadi guru, menjadi pengajar, tidak niat belajar, tidak niat mendengarkan. Kalau satu lagi ini, yaitu wal muhibbuna, orang yang senang datang ke pengajian ini, senang hanya modal cinta, modal senang, Pak, insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira Bapak Ibu, ada enggak di antara 4 perkara tadi yang kita tidak memilikinya? 1, niat mengajar, 2, niat belajar, 3, niat mendengarkan, 4, senang aja nggak ada dalam hati kita. Ada nggak di antara kita yang seperti itu? Insya Allah nggak dapat pahala. Ini kalau di majelis pengajian ya, Bu ya. Nah, jadi harus ada 4 perkara ini. Nah, ini saya sekedar mengingatkan kepada kita sekalian supaya kehadiran kita di majelis pengajian ini, Masjidul Hidayah yang kita cintai ini, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita niat iktikaf dari tadi ya. Insya Allah berlipat-lipat pahala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita sudah memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Kita sudah masuk tadi berkisar beberapa jam yang lalu, yaitu ketika tenggelamnya ghurub syamsi ya. Ketika turun matahari tadi, perhitungan bulan Qamariyah. Begitu surut matahari kita sudah memasuki
Ketika keluar matahari kita sudah memasuki tanggal. Berarti kita sudah masuk di tanggal 10 Muharram. Ibu bapak jamaah pengajian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cerita pada malam hari ini yaitu tentang tahun baru Hijriah. Saya ingin tahu pada apa enggak sih bulan-bulan Hijriah ini, Bapak? Apa enggak kira-kira? Coba dari sebelah ibu-ibu ini apa enggak? Ya kita belajar bersama ibu ya, nggak usah merasa didikte, nggak usah. Udah kita belajar bersama dari Muharram. Ayo, 1, 2, 3. Bapak-bapaknya diam dulu. Ibu yang kuat, ya Allah. Muharram. Jadi udah makan dulu kok, waktu mau berangkat kemarin. Nah, alhamdulillah, apal ya walaupun dengan beberapa orang. Kalau dites satu-satu itu udah semua. Coba yang sebelah kanan, apa Pak ya, makanya semangat ya. Ini sekedar kita mengingatkan kembali, karena jarang sekali yang hafal ya. Coba di sebelah kanan ayo. Maaf sekali, bukan mendikte kan. Kita belajar bareng-bareng, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Salah barang ada apa dari belakangnya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Pak ada disebut. Kalau Pak ada ini satu-satu ini enggak gitu. Ayo coba sebelah sini, maaf ya, maaf kita belajar bareng-bareng belajar apa lah, benar-benar pewaria. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau Januari apa semua Bu ya? Apa semua? Masya Allah. Gak ada Pak ya? Nah ini Ibu bapak para hadirin jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati 1 Muharram 1445 Hijriah. Kenapa kita harus memperingati? Memperingati itu artinya membuka kembali sejarah. Sejarah itu dibuka, diceritakan, biar kita tahu sejarah bagaimana perkembangan Islam dari satu zaman ke zaman. Ini perlu dibuka, sejarah ini perlu dibuka. Jadi kok masih ada umat Islam yang membid'ah-bid'ahkan membuka sejarah? Peringatan itu kan membuka sejarah ya. Baik Maulid itu kan membuka sejarah. Rojawan intinya apa itu? Pengajian. Jadi sesungguhnya manusia
berinovasi, membuat ide-ide yang bagus. Ya. Kalau orang di Jawa, ibu-ibu biasanya kalau udah dandan rapi, umpamanya sore hari ditanya, ibu mau kemana? Mau selasaan, bukan selasaan lagi, mau kemana? Mau paingan. Lupa lagi lain hari, ibu-ibu dandan pakai gamis keren, ibu mau kemana? Mau kona. Ibu mau kemana? Mau wagian. Ternyata ketika diteliti mau pengajian. Kita ditawari Selasa ini Bu ya, ibu mau kemana? Ibu jawabnya mau Selasaan atau mau pengajian? Ibu, ketika hari Selasa sore hari, ini udah istirahat. Ketika hari Selasa sore hari ibu ditanya, ibu mau Selasaan apa mau pengajian? Selasaan Bu ya. Intinya apa? Intinya mau ngaji. Lah kenapa dipermasalahkan kalau soal cuma nama, beda nama? Hanya sekedar beda nama, kemudian permasalahan kemudian suasana bid'ah. Ibu, peringatan Muharram bid'ah. Ya. Peringatan Maulid bid'ah. Intinya apa itu? Intinya kan pengajian ya. Orang ngaji bid'ah enggak? Kalau kontak yang cerdas, coba kita buka ya. Coba saya mau tanya. Ini yang di atas ini namanya apa itu? Ini namanya apa? Ibu, rambut. Turun ke bawah 5 jari. Ini apa ibu? Alis. Intinya apa? Sama nggak bulu? Sama kan? Namanya apa? Intinya apa? Bulu. Ini bulu kepala, ini bulu alis. Udah. Coba turun lagi 2 jari. Di bawah alis itu apa namanya? Bulu mata. Turun lagi di bawah itu, di atas lambe. Oh betul ya? Kumis. Turun lagi di bawah bibir. Ini ada bulu. Namanya apa? Jenggot. Turun lagi di bawah ketiak. Itu namanya apa? Jenengnya apa itu? Hah? Bulu kan? Turun lagi 1 jengkal di bawah mau ke jenengnya. Gak ada yang bisa jawab. Nanti PR ya. Itu namanya apa? Beda nama, tapi intinya satu. Bulu rambut. Begitupun kita hari ini. Ada namanya Maulidan, ada namanya Rojaban, ada namanya Muharraman, ada namanya Selasaan. Kalau di Jawa ada namanya Paingan, ada namanya Polan, ada namanya Manisan. Intinya adalah pengajian. Kenapa tidak sampai ke sana? Kenapa haram? Dikatakan haram orang yang memperingati. Tidak hal itu ya. Ini
pengaruh agamanya yang tidak mengenal sejarah agamanya. Kita sedang dikirim ke sana. Maulid dibid'ahkan, Muhammad dibid'ahkan, supaya apa? Supaya umat Islam dan generasi ini tidak tahu sejarah agamanya sendiri. Maka kita akan hancur. Diselewengkan sejarah itu kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita tidak mengenal sejarah agama sendiri. Nabi Muhammad dibilang begini, benar begitu. Ya diam-diam saja. Kenapa? Karena kita nggak tahu sejarahnya. Malah kita mengaminkan. Ya. Sejarah peradaban Islam, kata orang Yahudi begini, begitu dan begitu, diaminkan saja oleh kita. Kenapa? Karena kita tidak mengenal sejarah peradaban Islam. Itu penting, ya, penting. Coba bayangkan hari ini ada 100 orang ini, Bu. Ada 100 orang. Alhamdulillah ya, kurang lebih ada, walaupun banyak kurangnya. Coba kalau tahun baru itu kereta Supra, kalau itu kereta Supra, anaknya 2 di depan, di belakang 2, ibunya 1 di belakang, rawan tengah malam. Itu kalau tahun baru Masehi. Coba lihat ibu dia Pak, sebelum tujuh atau ke Kampung Jawa sana. Ada lewat, nanti pulang jam 1, jam 2. Ya, itu kalau tahun baru Masehi. Sementara tahun baru Islam jarang kita melaksanakan acara-acara. Ini alhamdulillah malam hari ini Ustaz Husni sebagai ketua badan pengamanan masjid yang mengundang kita semua ya untuk melaksanakan pengajian pada malam hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna iddatash shuhuri indallahi syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'anul Karim itu berapa bulan itu? 12 bulan. Pada hari diciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Ya. Ada 4 bulan haram dari 12 bulan tersebut. Ini adalah merupakan ketetapan dinul qayyim, yaitu agamanya yang lurus. Jadi ketika Allah menciptakan bumi dan langit ini sudah ditetapkan Allah bahwa bulan itu jumlahnya 12 bulan. Dulu ketika Umar bin Khattab berkuasa sebagai Amirul Mukminin, ketika pengangkatan Salman Al-Farisi sebagai gubernur Basrah, maka terjadilah surat menyurat antara gubernur ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini bingung. Surat-surat, dokumen-dokumen yang dikirim kepada Umar bin Khattab itu ada tanggal, ada bulan, tapi tidak ada tahunnya. Maka kemudian Umar bin Khattab ini memanggil seluruh
orang-orang besar ya, termasuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Rahman bin Auf, ini dikumpulkan. Sahabat-sahabat lain dikumpulkan. Jadi disimpulkan bahwa perlu ketetapan tahun ya. Tapi dimulai dari mana? Ada 4 opsi. Oh, kita mulai dari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tahun baru ini mulai dari situ, lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kita mulai aja penanggalan atau tahun baru itu dimulai dari meninggalnya atau wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian opsi yang ketiga, yuk kita tetapkan aja ketika Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul Allah SWT. Kemudian opsi yang keempat yaitu ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi keempat opsi ini semuanya ditolak terkecuali satu, ya, yaitu yang keempat. Kenapa? Karena kalau diterima opsi yang pertama, yaitu apa tadi? Dari lahirnya Nabi Muhammad, maka ini akan dikhawatirkan sebagaimana Isa al-Masih alaihi salam. Nabi Isa al-Masih itu ditetapkan penanggalan Masehi, tapi dari kelahirannya sehingga diputus oleh orang-orang Nasrani menjadi Tuhan. Padahal Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengakui menjadi Tuhan. Kemudian opsi yang kedua itu juga ditolak, yaitu ketika wafatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dikhawatirkan setiap tahun umat Islam ini bersedih karena penanggalan ataupun awal tahun itu dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW. Maka ditetapkanlah atas rekomendasi dari Utsman bin Affan ataupun rekomendasi dari Ali bin Abi Thalib, yaitu awal tahun baru itu dimulai daripada hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Jadi para ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang mudah kok Bapak. Coba kita gali sejarah. Kalau yang biasa megang HP, buka HP. Oh ya, atau beli bukunya. Buku sejarah. Itu bukan hanya satu yang harus kita pelajari, harus banyak. Ulasoh dari yang kecil-kecil dulu, ulasoh Yakin, atau nanti tarikh tasli al-Islami yang kalau sudah jauh besar, itu harus dipelajari supaya kita tidak mudah disesatkan. Ini bahaya kalau penyalahan sejarah atau penyimpangan sejarah. Kalau kita tidak tahu sejarah yang benar, maka ini mudah sekali kita disesatkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada intinya hijrah itu mari kita, kalau hari ini kita artikan hijrah dari yang tidak tahu supaya kita tahu bagaimana cara berhijrah. Ya, umpamanya kita dulu senantiasa bergelut dengan dunia hitam, bagaimana kita hijrah ke dunia yang baik. Yang penting mari kita berhijrah. Artinya kalau dulu kita tidak tahu
di antara kita yang rajin beribadah, namun pada hakikatnya belum tahu sesungguhnya bagaimana ibadah yang benar. Ini saya sering menyaksikan. Kadang-kadang sholat di pinggir, ya, sholat di pinggir, udah tahu jadi makmum, mendahului imam. Ada yang seperti itu, ya. Imam sudah 2 rakaat, sementara sholatnya sholat 4 rakaat. Ini makmum ngejar-ngejar imam. Imam masih sholat qadim, dia sudah ruku, iktidal, kemudian sujud, sujud di antara 2 sujud, kemudian bangkit lagi ngejar-ngejar imam. Padahal tidak seperti itu. Bagaimana caranya sholat yang baik. Kemudian ketika kita menjadi makmum, ada hal-hal yang perlu kita ketahui, ya. Ini yang sering kita lihat. Ini Pak Musli juga pernah ngomong sama saya. Statusnya sudah haji, tapi bermakmum masih salah. Nah, ini kan janggal, ya, janggal. Jadi mari kita ngaji bersama-sama supaya kita tahu di tahun baru Hijriah ini, supaya sholat kita, ibadah kita sudah mulai benar. Kenapa? Karena orang yang beribadah kepada Allah, rajin beribadah, iblis itu gak takut. Karena ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada orang yang sholat rajin, berkali-kali sholat, namun ketika ada seorang yang tidur di pintu, ada orang yang tidur di pintu. Ini orang aktif, ya, orang alim yang tidur di pintu. Jadi ada iblis bolak-balik mau masuk ke masjid. Iblis itu ketakutan, nggak jadi masuk ke masjid. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, iblis, kenapa kamu nggak jadi masuk ke masjid? Kenapa ente bolak-balik keluar masuk nggak jadi masuk ke masjid? Apa jawab iblis? Saya mau menggoda orang yang lagi sholat, tapi saya takut kepada orang yang tidur di pintu masjid. Loh, kok takut kepada orang yang tidur di pintu masjid? Jawaban iblis, karena orang yang tidur di pintu masjid ini adalah orang yang berilmu, orang yang tahu. Saya takut menggoda orang yang sholat, kemudian salah, kemudian terbangun orang yang berada di pintu, kemudian membenarkan orang yang sholatnya salah. Ini berarti iblis pun lebih takut kepada orang yang ngerti ketimbang kepada orang yang beribadah tanpa ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita haji. Nah, ada syarat-syarat menjadi makmum. Syarat-syarat menjadi makmum itu ada 11 perkara. Yang pertama, Allah yang melakukan salat imamihi. Si makmum ini tidak ngerti batalnya sholat imamnya, ya. Ini nggak ngerti. Ini syaratnya seperti itu. Jadi bagaimana kalau si makmum bermakmum kepada imam, sementara si imam itu batal sholatnya? Ini ngerti batal sholat imam. Boleh nggak kita bermakmum? Boleh nggak Ibu? Pak Haji nggak menjawab. Kalau kita tahu sebagai makmum bahwa imamnya sudah batal, maka kita wajib mufaraqah. Kalau kita bermakmum, maka batal menjadi makmum. Paham ya? Contoh lagi, sebentar lagi. Kalau imam lagi sholat, tahu-tahu ada
ada jejaknya di kaki, kira-kira batal nggak sholatnya imam itu? Batal nggak sholat imam? Kalau imam nggak tahu, nggak batal imamnya. Tapi kita yang tahu di belakang makmum berarti tahu bahwa imam itu sudah batal. Man wajib mufarokoh, ya. Atau kalau bisa mengingatkan, tapi sulit boleh berjauhan. Nah itu, jadi wajib mufarokoh. Jadi Bapak Ibu ada sekalian mata Allah, waktu itu sangat singkat. Tahlil tadi apa saja. Jadi mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan.